Perang Dunia Kedua memang menyajikan kengerian dan pembantaian, baik di Eropa, Asia, dan Afrika. Perang yang terjadi sekitar tahun 1939 sampai 1945 tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Di belahan Eropa Timur terjadi sebuah pertempuran brutal pada 5 Juli sampai 23 Agustus 1943 antara pasukan Merah Uni Soviet melawan tentara Jerman yang melibatkan banyak tank, pesawat tempur dan para prajurit dari kedua belah pihak. Pertempuran tersebut tercatat sebagai pertempuran tank terbesar dalam sejarah, dan pertempuran itu disebut dengan Pertempuran Kursk. Melibatkan kurang lebih 3 juta pasukan, 8.000 tank, dan 5.000 pesawat tempur. Pertempuran dimulai dengan diluncurkannya serangan Jerman yang disebut dengan Operation Citadel pada 5 Juli 1943. Serangan tersebut bertujuan menyerang wilayah Kursk dari utara dan selatan secara bersamaan. Setelah serangan tentara Jerman terhenti di sebelah utara, pada tanggal 12 Juli, Uni Soviet melancarkan serangan balasan dengan melancarkan Operation Kutuzov. Serangan tersebut dipusatkan ke bagian belakang pasukan Jerman yang berada di bagian utara. Di sisi selatan, Uni Soviet juga melancarkan serangan balasan yang tak kalah hebat, yang mengakibatkan beradunya tank dari kedua belah pihak. Di medan perang selatan ini, tentara Panzer keempat dan grup tentara pimpinan von Manstein yang dipersenjatai lebih lengkap, termasuk 102 tank Tiger dan 200 tank Panther mampu bergerak lebih mulus, meskipun menghadapi pertahanan Soviet yang kuat ditambah banyaknya ladang ranjau. Tercatat pasukan von Manstein mampu menembus pertahanan Soviet sejauh 25 km pada 2 hari pertama serangan. Pada saat itu, von Manstein mengira ia telah terbebas dari ladang ranjau dan dapat menghancurkan sisa-sisa pertahanan Soviet. Esok harinya, pasukan Jerman yang termasuk unit-unit Waffen-SS, seperti Divisi SS ke-1 Leibstandarte Adolf Hitler, Divisi Panzer SS ke-2 Das Reich, dan sebagainya mulai bergerak menuju Prohorovka. Tapi, serangan balik tentara merah yang dilancarkan dari kawasan Prohorovka justru berhasil menahan pasukan Jerman, bahkan mengakibatkan tentara Panzer ke-4 ditarik mundur. Pertempuran antara tentara Soviet dan Jerman diwarnai dengan duel tank dari jarak dekat dan serangan udara intensif, sehingga kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak sama besarnya. Jerman sendiri kehilangan 300 Panzer III dan IV, setengah lusin tank Tiger dan 50 tank lainnya rusak parah. Namun, bedanya meskipun jumlah total kerugian yang dialami Soviet lebih besar, dengan cepat tentara merah sanggup mengganti armada tanknya, sedangkan Jerman tidak. Soal keunggulan tempur, tank Soviet, terutama T-34 kadang-kadang lebih unggul daripada tank-tank Jerman. Keunggulannya terletak pada kecepatan, lapisan baja dan desain bodi tank, serta mobilitas yang sangat baik. Namun kali ini, T-34 dibuat tidak berkutik menghadapi tank Tiger, yang dengan meriam 88 mm-nya mampu menghajar T-34 dari berbagai sudut dan jarak berapapun. Maka, untuk menghancurkan tank Tiger, awak T-34 memakai taktik menyerang hand-to-hand, yaitu dengan mendekat bersama-sama lalu menembakinya dari jarak dekat, dengan dukungan dari meriam anti-tank dan artileri. Itu dilakukan mengingat meriam 76 mm T-34 tidak mampu menghajar Tiger dari jarak yang jauh, serta pelindung Tiger yang tebal tidak mampu ditembus oleh meriam T-34 waktu itu. Jerman pun akhirnya berhasil dipukul mundur atau dengan kata lain mengkhianati doktrin tempur Jerman yang pantang mundur. Von Manstein dan Model memilih mundur mengingat mereka masih dibutuhkan untuk mempertahankan tanah Jerman sendiri. Apalagi ketika pada 17 Juli, Hitler akhirnya memutuskan membatalkan operasi dan memerintahkan unit-unit SS menuju Italia untuk melawan invasi sekutu di sana. Hanya divisi Panzer SS ke-1 Leibstandarte Adolf Hitler yang berangkat ke Italia, tanpa perlengkapan mereka. Unit-unit lainnya bertahan di front timur untuk bertahan dari serangan Soviet, yang setelah berhasil menahan pasukan Jerman, memutuskan melakukan serangan balik gencar, yang akhirnya berhasil merebut beberapa wilayah Soviet bagian barat yang diduduki Jerman, termasuk kota Kharkov, RSS Ukraina. Meskipun pasukan Jerman berhasil dipukul mundur dari Kursk, kekuatan keduanya sebenarnya masih sebanding. Tapi mengingat Jerman tidak lagi memiliki tentara baru yang lebih segar, sedangkan tentara merah dan persenjataannya justru makin melimpah, inisiatif pertempuran langsung berpindah tangan ke Soviet. Akibat serbuan yang gagal itu, kekuatan Jerman terus merosot. Selama bertempur untuk menguasai Kursk, setiap divisi yang dikerahkan Jerman kehilangan antara 2.000 hingga 3.500 prajurit dan perwira terlatih.
Sedangkan jumlah total tank dan panser yang hancur kurang lebih mencapai 500 buah.